Enggak ada masalah. Nah, apalagi kita kalau di sana ditolak oleh anak Pak. Jadi beratnya hanya faktor psikologi saja ya, bukan masalah bahasa itu sendiri yang berat. Hanya masalah bahasa ini tidak berat, hanya runyam. Jadi dibutuhkan mulut yang bawel, tangan yang datar. Nggak mungkin nungguin kita yang dewasa kayak anak-anak kalau perlu nggak ada arang diambil terus coret kita kan nggak sampai hati. Tapi bagi anak-anak satu segi kita lihat itu kenakalan, tapi segi yang lain itu adalah satu teknik pengolah. Sekali dia berhasil menulis itu sama dengan jauh saja itu teringat kemana dia pergi. Jelek, coret-coret. Yang dilakukan oleh anak-anak mulai kelas 1, 2, 3. Jelek. Bagus. Sebab itu adalah faktor pengetahuan. Itu faktor merusaknya yang lebih banyak. Itu apa? Cek. Tapi kalau kita menilai berapa anak kita nanti dia bisa mengambil kesan cepat, tidak terharga sebenarnya dengan cek yang rusak. Ya soalan saya ambil kesimpulan asal anak si cepat mengerti dia ini dicoret seluruh rumah tidak nilai aja ada apa salahnya. Asal dia bisa kan. Kalau orang tahu berapa harga harus dibayar pada perkembangan itu, tidak terbeli dan kata nilai dengan. Jadi itu bukan berarti saudara Islam membiarkan anak-anak dua coret segala macam. Itu dia bersihkan, ini supaya dipahami aja ini orientasinya. Jadi bahasa ini belajaran bangsa. Pada tingkat dewasa ini karena sudah terbentuk oleh faktor-faktor semua. Dan itu sebenarnya harus kita siapkan satu sistem ini. Jadi kalau seperti kata bahasa yang sudah saya susun itu, sebenarnya hanya perlu saya studi dengan pertimbangan faktor otodidak. Artinya kemampuan setiap manusia itu untuk mendidik diri sendiri. Cuma karena kita tergopoh-gopoh dulu. Sehingga itu menyebabkan untuk boleh katakan beri tenaga pengajarannya. Jadi saya kalau saudara mau mengajar, kemudian buka kembali Quran ya, pilih semua kata kerja itu. Atas sekolah pahala ya pahalu habis waktu lah. Ya, tapi kalau sudah disajikan itu berikan latihan tidak buka dengan ini latihan saya tampak. Untuk self studi sebenarnya itu mesti ditambah. Contohnya, contoh nggak dikasih. Hanya contoh pola pahala ya pahalu patah ayat atau patah mana saja. Contoh patah bagaimana? Contoh yang tahu gimana? Contoh patahan gimana? Ya, terus disangkut dengan Quran. Contoh maftuhun gimana? Contoh la tahtah, contoh la iftah, itu begitu hanya contoh. Sampai ke isim alat kesamaan. Dengan begitu maka orang yang mau selesai studi itu sudah cukup. Tapi nggak usah ikut pengajian lagi. Jadi orang yang mempunyai otodidak, kesanggupan untuk mendidik diri. Tapi dengan demikian kalau itu saya lakukan, jadi terlalu berat dengan laku pengajian. Sudah terlalu berikan. Saya susun dulu demikian rupa. Ini demikian kata ini sebenarnya pentingnya ini adalah kunci terbesar. Yang akan disusun menjadi satu buku itibar dan untuk tidak contoh beri sehingga dengan contoh yang pokok-pokok mereka itu yang studi telah mempelajari itu
contoh, jangan lagi. Patah ada itu papan, jangan ke sana lagi. Ambil lagi kebelah. Patahan ayat aja doang. Tiap tahun itu. Dengan demikian ya, itu sangat natural. Ini diperlukan pada tingkat dasar. Apa yang yaitu mengetahui arti kata. Arti kata atau dan tidak boleh lebih dari itu. Dia tahu. Pada tingkat mempelajari teori kata, saraf. Dia itu adalah persiapan ke arah nahu sebagai teori kata. Jadi ini saraf ini adalah tangga pertama. Menyediakan berbagai kemungkinan. Dalam nahu nanti, dia mempergunakan arti menurut alternatif bisa. Jadi sudah beranjak. Dari kemungkinan saraf sudah beranjak, beralih, meningkat ke nahu. Nah ini sudah mulai, pengamuan sudah mulai meningkat. Tapi tidak mungkin sekaligus mau meninggalkan saraf, terus nahu tidak mungkin. Begitu juga. Hasil sepuluh ini harus selesai sampai dengan itu. Ya, seperti contoh saya kasih pengalaman pada soal itu. Dia harus tahu. Halun itu bisa masdar. Bisa maf'ul. Bisa makan, bisa masdar. Dia harus tahu. Nggak usah tahu dulu itu isi bayar, nggak usah. Pada tingkat, satu tingkat lanjutannya. Kemudian pemecahan kata kerja. Pada pemecahan kata kerja ini sebenarnya sudah harus berbarengan dengan membuat ini mufrad musanna yang telah ketahuan. Oleh karena nanti dalam pemecahan ini tak dari 10 ini sudah mengenal 1, sudah mengenal 2, sudah mengenal 3. Jadi kalau tidak berbarengan ini dengan diberi pokok-pokok ini masalah. Mufrad musanna jamak tidak terima. Setelah kemungkinan saraf, kemungkinan nahu tercapai tingkat. Itu sebenarnya dipersiapkan di tingkat 3 itu, di 3 itu tingkat 3. Yang kedua dibicarakan kata besar. Yang terdiri dari sistem mustaq dan sistem jamil. Oleh karena saraf dan kemungkinan dalam nahu sudah matang, begitu ditingkatkan ruhnya, mesin payen sama dengan semua masdar, mesin payen sama dengan maf'ul, sama dengan alat, sama dengan makan, sama dengan zaman. Jadi ketika dia pusing ini jangan dipusingkan lagi ini oleh belum matang pada saraf. So, kalau ini belum matang dibebani ini lagi sudah jatuh ke tiban tangga. Jadi berapa kali pusing? 2 kali. Sebab kalau sudah keisi pakai sama dengan segala, itu sudah sangat tergantung kepada awal. Tinggal selesai semua tingkat pada tingkat lanjutan ini, ya tinggal direkrut aja ke orang-orang. Justru yang direkrut ya ayat itu sudah pelajari semua. Susunan kurikuler ini supaya tidak terjadi kesenjangan sangat tergantung
tergantung kepada semangat yang belajar. Walaupun itu sudah diberikan, kalau semangat belajar nggak ada, siapa ya? Jadi sebenarnya yang harus kita capai, tingkat 3 ini sebenarnya berbentuk kata Al-Quran ini sudah finish. Untuk tingkat 3. Berbentuk kata, apakah dia isim, apakah dia ini kata kerja, itu sudah finish. Nggak ada masalah lagi. Begitu juga masalah ini kalimat dasar, kalimat kata benda, kalimat kata kerja, kalimat campuran, kalimat merangkai. Ini sudah. Itu sudah jangan ada masalah. Sebab dia mau dipersiapkan ayat yang telah dibaca itu semua yang telah dikuasai mau ditingkatkan sebagai wawasan. Nah, itu lebih masalah pada tingkat 3 ini wawasan dan bahasa. Titik beratnya ialah kepada alat-alat penyambung kalimat. Sehingga kita dibicarakan ini alat penyambung kalimat sangat tergantung kepada alternatif wawasan ini. Jangan terjerumus lagi. Ini berbentuk kata apa ya? Ini kalau ini belum matang dan sudah begini lagi bercabang pikiran. Ada perhatian kepada kuliah yang saya berikan kalau ini bentuk katanya apa ya? Atas wajan apa ya? Ini diperhatikan nggak? Ini yang saya berikan diperhatikan nggak? Enggak. Itu yang jelas. Ya tapi dia apa-apa lah. Tingkat 3 ini yang sudah berjalan dengan tingkat 3 sekali lagi ini. Ini dalam percobaan. Belum fit. Masih mentah. Yang mentahnya, yang semestinya ini untuk kita membentuk tingkat 3 yang baru. Tidak mungkin. Yang mengajar saya sendiri yang jawabnya. Ini tingkat 3 lama ini nanti naik dengan 4. Kalau terus dibuka di Bogor juga tingkat 4 baru, tingkat Jakarta tingkat 4 baru, sudah berapa hari saya? Berapa hari habis itu? Ditambah lagi ini dibuka tingkat baru setelah diregistrir ini adalah 8 kelompok. Minggu berapa hari? Kalau ditambah ini, habis nggak waktu saya? Mungkin nggak dibuka tingkat baru? Oh, tingkat 3 baru. Jadi benar-benar kita ini percobaan sambil berlatih sama dengan belajar. Ini kita coba pecahkan tingkat 3 apalagi ini karena saya buka semua. Dengan saya hanya memberi kuliah kita. Bukan. Tadi general itu setelah tadi saya pakai pertama dan tadi general pakai kedua. Yang lain di asistenisme dengan bantuan nanti kita susun satu modul. Paket pertama pengantar wawasan dan bahasa. Modul asisten nanti justru itu inti masalah. Tapi bukan itu yang harus dibaca di pengantar. Sama dengan itu apa? Catatan bagi siswa setelah pulang ke rumah nanti pokok-pokoknya ini dan ini penjelasan. Jadi kegunaannya kedua. Enggak mungkin dong pengantar wawasan dan bahasa ini disusun
semua bahan yang telah saya kuliahkan, apa mungkin? Berapa tebal? Kalau itu semua. Jadi di modul sirsis secara lupa nanti itu adalah pokok-pokok pengikatan saya. Dan untuk kedua pihak, baik arsitek maupun siswa, itu untuk gampang mengulah. Ya bagi dia nanti yang penting yang mencatat semua penjelasan. Saya katakan itu yang paling berat. Sudah diatur. Ini kekurangan yang harus segera dipecahkan. Supaya kita harapkan nanti tingkat 3. Yang terbaru. Karena yang akan kita lakukan dengan dia baru. Loh. Yang terbaru sekali lagi, jangan lagi berjawab. Sudah jadi. Jadi sudah jadi ini ada satu hal yang harus dipecahkan. Misalnya satu dogma dalam balas sekarang ini yang tidak pernah bisa memecahkan. Yang katakanlah dimulai balagah ini pada tingkat kesusahan. Balagah dibagi dua. Bahasa hakiki dan bahasa teknis. Sekarang saya bertanya kepada Anda, mana yang tersulit, bahasa tasbih atau bahasa hakiki? Mana yang tersulit selama ini? Yang kuat ini berat bahasa ini. Dilihat dari segi balagah, bukan dari segi bahasa biasa. Sebab apa? Nah, di sini digantung suatu rumusan. Bahasa hakiki kita namakan ini kitabul mubin ya. Gantung sini rumusan fasahatul kalam al-ma'lum. Bahasa hakiki yang paling tajam untuk membentuk pengertian. Tajam ini dua macam. Cepat menanggapi. Yang kedua, mendalam. Kita pakai ini adalah cepat dan tajam. Cepat melihat waktu yang digunakan. Tajam mendalamnya. Juga dilihat dari waktu. Saya rumuskan ini ya Pak. Saya memang dapatkannya juga disebut-sebut, tapi tidak setajam yang saya kemukakan sekarang ini. Katakanlah nanti kalau ditanya, Mada aradallah itu sudah bertanya itu sudah ke inti masalah. Kita percaya apa gunanya Allah mengungkap ini, ungkapan demi ungkapan gunanya apa? Yang bikin pusing orang aja. Jawab dia apa? Apa yang dilubi saja? Wayah bibi kasiran. Untuk mempertajam supaya niai-niai dalam rumah supaya cepat dilakukan dan semuanya. Juga supaya lebih tajam yang masih banyak pertimbangan denganmu cepat-cepat misalnya. Ini pada bahasa tasbih. Artinya bahasa tasbih itu pokoknya bahasa tasbih itu, pokoknya itu udah musyabah. Kabarnya ada musyabah. Dalam hubungan dengan wajah. Hanya untuk sebutan sastra.
Mereka nggak gunakan mubtada khabar. Ya, ini apa? Oh, ini siapa? Kalau ini siapa? Apa ini? Wajah siapa? Nah, kalau orang lupa itu pada masalah hakiki itulah mubtada khabar, bingung nggak? Terjadi pertengkaran orang Cina Toto dengan orang Jawa Toto nggak? Pasti terjadi salah pengertian. Jadi coba dalam bahasa ungkapan yang sudah terang dijelaskan dengan perumpamaan. Tujuannya apa? Untuk lebih mempertajam, lebih mempertegas, untuk lebih efisien ya, tidak banyak buang-buang energi. Apa gunanya sih harus seminggu begini sampai nggak matang? Kamu marah, kufur ya, kan matang memilih itu masak. Yang ada perasaan nur juga, ya. Sebaliknya saya bertanya terus, apa gunanya dalam bahasa hakiki atau kitab mufid ini? Al-maklum mahdud apa gunanya? Apa gunanya? Sama saja gunanya. Juga untuk mempertajam ingatan. Juga untuk efisiensi. Di sini maka yang lebih parah. Oleh sebab itu sebenarnya hal ini yang harus dipecahkan. Dalam ini tinggal lanjutan ini sebagai persoalan bahasa. Dan contoh sudah saya ajukan kepada saudara. Walayah lana kehaban bila diawkaina sumala tadi lakam alaina wajib. Kuah bahasa ini tadi hakiki. Kuah bahasa hakiki. Oleh saudara, ini majaz atau hakiki? Dengan ciri-ciri khas, kalau majaz itu sama dengan arti yang dipakai tidak menurut aslinya. Kalau hakiki apa arti kata lain itu aja. Apa ini? Fasahatul kalam al-ma'ruf. Ditandai oleh bisi. Walau lana tahapan dari awkaina mereka maladah laka bisi alaina wajib. Sebenarnya harus pertanyaan ini bisi ini gambarnya isyarat kemana ini sendiri? Berarti damir ini sudah dibuang sebutannya pada tanda taban. Sebutannya kedua. Tapi artinya tetap. Tapi dengan disebut pada kalimat selanjutnya, berarti di situ harus pindah. Di sini sebagai contoh. Jangan ada masalah lagi ketika pembicaraan. Ada masalah dasar dengan